Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk kali ini mata kuliah materi yang akan kita bahas yaitu tentang validitas dan juga reliabilitas. Nah, maksudnya validitas dan juga reliabilitas itu gimana? Jadi ini berkaitan dengan sebuah penelitian. Ini berkaitan dengan sebuah penelitian. Kemudian bagaimana cara kita melakukan pengujian terhadap penelitian tersebut. Ya, jadi misalnya seperti ini, kalau penelitian biasanya kita berkaitan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data itu biasanya kita menyebarkan sebuah kuesioner atau sebuah angket atau pertanyaan-pertanyaan kepada orang. Sudah, kemudian dari angket ataupun kuesioner tersebut diisi oleh orang, kemudian nilai-nilainya tersebutlah yang kita akan melakukan pengujian, yang dimana hasil atau nilai-nilai daripada isian pada kuesioner ataupun angket tersebut itulah yang kita uji menggunakan validitas dan juga reliabilitas. Nah, untuk yang di video kali ini kita akan hanya membahas tentang validitas saja. Sudah, untuk reliabilitas adalah untuk di video selanjutnya. Jadi pada validitas ini apa sih? Yang mau kita uji, yang mau kita ukur di sini adalah sebuah instrumen penelitian. Jadi bahasa utamanya adalah kita akan melakukan penguji pada instrumen. Apa sih instrumen? Nanti kita lihat apa yang dikatakan sebagai instrumen penelitian. Oke, jadi inilah yang akan kita bahas. Nanti kita masuk yang pertama, yaitu adalah instrumen penelitian. Nah, di sini dikatakan dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Di dalam penelitian menggunakan metode kuantitatif, kualitas pengumpulan data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau alat pengumpulan data. Nah, balik lagi di awal tadi sudah dikatakan bahwasanya sebuah penelitian itu berkaitan dengan pengumpulan data. Bagaimana cara pengumpulan data? Cara pengumpulan data adalah dengan membuat sebuah kuesioner, sebuah angket, wawancara, atau segala macam. Jadi apa maksud dari instrumen penelitian di sini? Maksud dari instrumen penelitian di sini adalah bagaimana cara kita menguji instrumen. Apa yang dikatakan dengan instrumen? Bagaimana cara kita menguji pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan kepada responden, atau bagaimana cara kita menguji pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bagikan kepada responden yang pertanyaan-pertanyaan tersebut berada pada sebuah angket ataupun kuesioner. Nah, jadi instrumen penelitian di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan kepada responden. Nanti kita lihat bagaimana contoh daripada instrumen penelitian tersebut. Suatu instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitasnya. Sudah? Jadi sekali lagi, instrumen penelitian tersebut dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitasnya. Maksudnya gimana? Nah, jadi sebelum kita melakukan menyebarkan, dalam artian sebelum kita benar-benar menyebarkan kuesioner tersebut ke responden ataupun ke halayak umum, sebaiknya kita melakukan pengujian. Pengujiannya gimana? Pengujiannya adalah kita melakukan sampling awal. Sudah, kita melakukan sampling awal, kita menyebarkan dulu kepada orang-orang sekitar untuk menguji apakah instrumen ataupun pertanyaan yang ingin kita berikan tersebut sudah valid atau belum. Oke ya, nah jadi itu termasuk daripada si instrumen tersebut. Kemudian penggolongan instrumen di sini ada dua, yaitu tes dan juga non tes. Sudah, yang tes ini juga ada dua. Instrumen yang tes juga ada dua, yaitu adalah tipe subjektif dan juga tipe objektif. Nah, kita lihat untuk tipe yang subjektif itu terbagi atas tiga. Ada tiga macam tipe subjektif, yaitu adalah pengujian untuk tes lisan, berarti kita mengumpulkan datanya secara lisan. Kemudian uraian, berarti kita berdasarkan dengan misalnya pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya menggunakan jawaban yang panjang. Kemudian ada tes perbuatan ataupun keterampilan. Inilah contoh untuk daripada tes subjektif. Objektif, karena kalau objektif ini ada dua. Biasanya paling sering kita jumpain itu ini. Jadi yang ada dua contohnya juga. Yang pertama itu adalah benar salah, yang arti pilihannya ada dua, yaitu true false, kemudian setuju tidak setuju, ya atau tidak, benar atau salah. Biasanya seperti itu ya. Atau ada lain pilihan ganda, yang arti pilihan ganda itu ada banyak macam pilihannya. Kita bisa memilih lebih dari dua. Nah, jadi di sini instrumen penelitian itu ya terserah kita menggunakan tes atau non tes. Kalau tes juga terbagi atas dua, itu subjektif dan juga objektif. Kalau subjektif tadi ada tiga, ada lisan, uraian ataupun perbuatan. Sedangkan objektif itu hanya dua, yaitu true false, benar salah, atau kita menggunakan multiple choice atau pilihan berganda. Oke, kemudian tujuannya, berdasarkan tujuannya, tes itu sebenarnya memiliki tujuan. Yang pertama itu adalah untuk kecepatan berpikir atau speed test. Kemudian tes kemampuan atau kognitif ataupun psikomotorik.
Kemudian yang ketiga adalah tes pencapaian atau achievement. Nah, jadi balik lagi tujuan kita melakukan tes itu untuk apa nih? Dalam arti kita prosesnya. Tadi kan balik lagi eh, ada namanya lisan, uraian, keterampilan, kemudian pilihan ganda atau benar salah. Benar ya? Tadi ada 5 baik itu tipe subjektif ataupun objektif. Nah, pertanyaan di sini adalah bagaimana cara kita melakukan pengujiannya? Apakah secara speed test, yang arti speed test berarti di sini adalah kita buat waktunya, atau berdasarkan dengan tes kemampuan yaitu atau secara kognitif atau psikomotorik, ataupun tes pencapaian. Nah, balik lagi di sini ketika kita ingin melakukan pengujian tes, kita harus pilih kita menggunakan yang mana. Kemudian selanjutnya yang non tes di sini nantinya terbagi atas 3. Sudah, yang non tes di sini nantinya terbagi atas 3, yaitu ada pertama itu wawancara, observasi, dan juga nanti ada namanya kuesioner ataupun angket. Nah, kita bahas dulu yang wawancara. Wawancara mungkin kalian sudah pernah sering ya, atau misalnya kalian pernah melamar pekerjaan, melamar pekerjaan, kemudian ketika pekerjaan tahap akhir biasanya ada wawancara. Sudah, tahap akhir biasanya wawancara itu termasuk juga dalam sebuah non tes. Jadi artinya gimana? Kenapa itu disebut sebagai non tes? Karena di situ kita melakukan sebuah penelitian. Penelitiannya gimana? Apakah kita akan menerima seseorang ini ke dalam sebuah perusahaan atau tersebut? Kenapa? Karena dia bisa diterima, bisa tidak. Nah, tetapi di sini ada perlu dua aspek penting yang harus dilihat di dalam proses ketika kita ingin melakukan sebuah wawancara. Yang pertama itu adalah membuat pedoman wawancara. Yang artinya di sini adalah kita harus membuat nih pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita berikan. Pertanyaan-pertanyaan apa kira-kira yang akan kita berikan kepada orang tersebut. Jangan sampai ketika kita melakukan tes wawancara, kita juga bingung. Kita ingin menanyakan apa dengan orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita biasa melakukan merekam. Tujuannya merekam apa? Ya balik lagi, kalau kita mungkin sekedar wawancara tanya jawab, mungkin kita bisa saja untuk kelupaan. Sudah, jadi tujuan merekam di sini adalah agar kita memudahkan untuk mengulang lagi atau mendengarkan lagi hasil daripada percakapan wawancara tersebut. Ya, kemudian selanjutnya yang tadi ada observasi atau pengamatan. Ya biasanya ini kita lakukan pengamatan, misalnya kita mau penelitian di suatu tempat, kita ingin mengambilkan dari tempat itu. Nah, dalam arti pengamatan di sini adalah kita bisa memantau langsung daripada bagaimana cara kita mengumpulkan data di situ. Kemudian yang ketiga adalah angket ataupun kuesioner. Nah, ini yang paling umum atau paling biasa kita gunakan untuk mengumpulkan data, yaitu kita gunakan angket ataupun kuesioner, yang dimana angket dan kuesioner itu bisa kita sebar pada orang. Baik itu caranya offline. Kalau offline berarti kita print, kemudian kita buat pertanyaan, kita susun pertanyaannya, baru kita bagikan dengan orang, kemudian orang menjawab, baru kita kumpulkan lagi. Atau sekarang udah modern ya, udah biasa namanya angket itu dilaksanakan secara online. Jadi biasanya kita buat dalam Google Form ya. Biasanya kita buat di dalam Google Form, kemudian linknya kita bagikan atau kita sebarkan ke dalam orang, kemudian orang itu langsung mengisi. Nanti otomatis akan masuk ke dalam punya kita. Sudah, ini jenisnya angket terbuka ataupun angket tertutup. Nah, jadi di sini setelah kita berbicara instrumen, yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengumpulkan data tersebut. Ada pertanyaan nih. Pertanyaan ini sudah ada, instrumen penelitiannya sudah ada. Permasalahannya adalah bagaimana caranya mengumpulkan data tersebut. Nah, di sini cara untuk mengumpulkan data tersebut yang kita gunakan adalah skala. Berarti skala pertama di sini kita gunakan skala Likert. Yang biasanya skala Likert ini kalian sudah sering melihat atau sudah sering untuk menjawabnya. Contohnya gimana? Saya langsung masuk ke dalam contohnya. Nah, skala Likert ini seperti ini. Jika ada sebuah instrumen seperti ini, kemampuan mengajar dosen sudah sesuai dengan harapan dan keinginan. Itu instrumen penelitiannya. Instrumen penelitiannya adalah kemampuan mengajar dosen sudah sesuai dengan harapan dan keinginan. Itu instrumennya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengumpulkan datanya? Di sini berarti kita menggunakan skala. Ketika kita menggunakan skala Likert, berarti untuk proses pengumpulan datanya seperti ini. Sudah? Apakah harus 5? Ya tidak. Apakah harus 5? Ya tidak. Bisa 4? Bisa. 3 bisa? Ya juga nggak ada masalah. Yang penting yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bobot nilainya. Sudah? Biasanya semakin dia ke kiri, maka untuk bobot nilainya semakin besar. Semakin dia ke kanan, maka bobot nilainya semakin kecil. Nah, berarti seperti ini. Jika pilihannya SS, berarti nanti bobot nilainya adalah 5. Kemudian yang S itu adalah 4. Kemudian yang N itu 3. Yang TS itu 2.
kemudian yang STS itu adalah 1. Nah, jadi kalau skala Likert seperti ini. Maksudnya gimana? Misalnya kita seorang responden tersebut menjawab SS. Berarti SS ini bobotnya adalah 5. Bobot ini adalah 5. Oke, ini untuk yang skala Likert. Oke, contoh lainnya skala Goodman. Skala Goodman tadi hanya ada 2, yaitu misalnya kita jawab iya tidak, setuju tidak setuju, pernah tidak pernah, yang dimana nilainya itu juga hanya 2. Kalau tadi skala Likert banyak ya, lebih dari 2. Kalau Goodman itu hanya 2. Kalau bisa kita gunakan 0, 1, bisa gunakan 1, 2, ya terserah kita mau gunakan yang mana. Yang penting dia nanti pilihan opsionalnya untuk bobot nilainya itu adalah 2. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Jadi apakah tempat tinggal Anda jauh dari kampus? Pilihannya ada 2, ya atau tidak. Nah, bobotnya gimana? Jika dia jawabannya adalah positif, maka bobotnya adalah 1. Jika jawabannya negatif, maka jawabannya adalah 0. Yang artinya positif itu lebih besar daripada negatif. Bobot untuk positif itu lebih besar daripada negatif. Kemudian, selanjutnya yang ketiga adalah skala. Rating skala. Nah, skala di sini adalah ada perbedaan. Ada perbedaan untuk proses penilaian. Maksudnya gimana? Seandainya kita melakukan sebuah workshop ataupun pelatihan. Kemudian misalnya di sini tentang komunikasi. Udah, kita disuruh nih memilih nih. Kita disuruh melakukan penilaian sebelum kita melakukan pelatihan. Sebelum kita melakukan workshop, di sini kita memilih bagaimana tingkat komunikasi kita. Semakin dia ke kiri, maka dia semakin buruk. Semakin dia ke kanan, maka dia semakin baik. Seandainya kita pilih 2. Ini sebelum kita mengikuti diklat. Kemudian setelah dilakukan diklat, maka akan dilakukan pengumpulan data lagi. Jawabannya di sana ya, terserah apakah dia bisa lebih kecil atau mungkin kemampuan komunikasinya lebih menurun atau menjadi lebih baik. Kalau lebih baik di tingkat yang mana? Jadi kalau yang skala penilaian di sini adalah memiliki 2 penilaian, yaitu adalah sebelum dan juga sesudah. Oke, kemudian selanjutnya adalah semantik diferensial, yaitu perbedaan semantik yang digunakan untuk mengukur sikap. Contohnya gimana? Seperti ini. Jadi jika ada 5 seperti ini biasanya netral, yang di tengah dia itu adalah netral. Jadi semakin dia jawabannya ke sini, maka penilaiannya adalah mendekatin yang di sini. Sudah, semakin dia ke sini, maka dia penilaiannya semakin mendekatin yang ini. Nah, biasanya ini untuk menentukan sikap. Bagaimana cara sikap kita, bagaimana cara sifat kita itu berdasarkan penilaian yang seperti ini. Udah, ya balik lagi, seandainya dia pilih yang ini berarti bobot nilainya adalah 5. Oke. Kemudian validitas di sini tujuannya untuk apa? Nah, jadi validitas dan juga reliabilitas itu sama-sama untuk mengukur. Sama-sama untuk melakukan pengujian. Berbedanya adalah kalau validitas yang akan kita ukur, yang akan kita uji adalah instrumennya. Sekali lagi, kalau validitas yang akan kita ukur ataupun yang akan kita uji di sini adalah instrumennya. Sedangkan reliabilitas yang akan kita ukur, yang akan kita uji adalah hasil akhirnya. Sudah ya, nampak perbedaannya ya, validitas dan juga reliabilitas. Jadi kalau validitas di situ adalah pertanyaannya, instrumennya, sedangkan reliabilitas adalah hasil akhirnya. Contohnya gimana? Nah, di sini ini rumus umumnya ya, rumus umum untuk menguji validitas dari sebuah instrumen. Di mana Rxy sama dengan sigma Xy dibagi akar dari sigma X pangkat 2 dikalikan dengan sigma Y pangkat 2. Oke, contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Ada data seperti ini. Sudah. Di sini ada 8 responden. Di sini ada 8 responden. Kemudian ada 8 responden. Kemudian di sini ada 10 instrumennya. Sudah? Nah, berarti ini hanya menggunakan dia skala Goodman. Kenapa skala Goodman? Karena hanya 0 dan juga 1, berarti hanya 2 pilihannya. Sudah? Di sini respondennya ada 8 orang. Nadia, Susi, Ernadian, Yana, Lina, Amir, Bambang. Kemudian instrumennya ada 10. Instrumen 1 sampai dengan 10. Yang artinya adalah pertanyaannya itu ada 10. Kemudian dijawablah, maka didapatlah yang isian yang ini.
Kemudian pertanyaan kita adalah apakah instrumen tersebut sudah valid atau belum? Nah, berarti di sini kita harus mengujinya. Kita harus mengujinya apakah instrumen tersebut sudah valid atau belum. Bagaimana cara mengujinya? Berarti menggunakan rumus yang tadi. Berarti kita di sini contohnya adalah kita disuruh menghitung apakah item nomor 6 sudah, apakah instrumen nomor 6 ini sudah valid atau belum? Sudah. Apakah instrumen nomor 6 ini sudah valid atau belum? Bagaimana caranya? Kita buat tabel seperti ini. Sebenarnya kalau responden ini ya terserah mau dibuatkan di dalam tabel boleh, tidak dibuatkan juga tidak masalah. Nilai X dari mana? Oke, nilai X dan juga nilai Y. Nilai X itu berdasarkan dengan isian yang didapatkan untuk instrumen nomor 6. Ini untuk nilai X-nya. Sedangkan nilai Y-nya adalah totalnya. Total isian secara keseluruhan. Sudah ya, ini sebagai nilai X, ini sebagai nilai Y-nya. Sudah ada dua nilai X dan juga nilai Y. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita dapat nilai X dan juga nilai Y, selanjutnya kita mencari. Berarti di sini kita mencari nilai X, Y. Berarti kita kalikan nilai X dengan nilai Y. Kita kalikan 1 dikali 8. Hasilnya adalah 8. 0 dikali 5. 0. 1 dikali 4. 4. 1 dikali 5. 5. Sampai dengan 1 dikali 8 adalah 8. Kemudian X pangkat 2. Berarti nilai X ini kita pangkat 2 kan. Berarti 1 dipangkat 2 kan. Hasilnya adalah 1. 0 dipangkat 2 kan. Hasilnya adalah 0. 1 dipangkat 2 kan. Hasilnya adalah 1. 1 dipangkat 2 kan. Hasilnya adalah 1. Sampai dengan yang terakhir yang ini. 1 dipangkat 2 kan. Hasilnya adalah 1. Kemudian untuk Y pangkat 2. Berarti nilai Y ini kita pangkat 2 kan. Berarti di sini adalah 8. 8 kita pangkat 2 kan. 64. 5 kita pangkat 2 kan. Berarti di sini adalah 25. 4 dipangkat 2 kan adalah 16. Sampai dengan yang terakhir 8 dipangkat 2 kan hasilnya adalah 64. Oke, kemudian setelah kita dapatkan isian ini, selanjutnya adalah kita menghitung sigmanya. Sigma di sini adalah total nilai. Nah, kita jumlahkan mulai dari sini sampai dengan yang di sini. Yang ini adalah nilainya adalah total nilainya adalah 6. Yang ini untuk sigma Y total nilainya adalah 47. Kemudian yang ini total nilainya di sini adalah 38. Kemudian yang ini total nilainya adalah 6. Kemudian yang ini total nilainya adalah 295. Sudah? Kemudian setelah didapatkan tabel ini baru kita bisa masukkan ke dalam rumusnya. Oke? Berarti kita masukkan dalam rumusnya RXY sama dengan N dikali dengan sigma XY dikurang sigma X dikali dengan sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X di pangkat 2 kan dikalikan dengan N dikali dengan sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y di pangkat 2 kan. N di sini adalah jumlah responden. N di sini adalah jumlah responden. Nah, berarti setelah kita tahu semuanya, berarti kita masukkan angka-angkanya. N tadi di sini adalah 8, maka nilainya di sini adalah 8. Kemudian sigma XY. Kita lihat, sigma XY di sini adalah 38. Kemudian maka di sini kita buat adalah 38. Kemudian sigma X dan juga sigma Y. Sigma X di sini adalah 6, sigma Y di sini adalah 47. Berarti di sini tinggal kita masukkan 6, 47. Oke, kemudian N-nya adalah 8. Kemudian sigma X pangkat 2. Kita lihat sigma X pangkat 2 di sini adalah 6. Sigma X pangkat 2 di sini adalah 6. Berarti di sini kita masukkan nilainya adalah 6. Kemudian sigma X tadi sudah ya, sigma X-nya di sini adalah 6. N-nya 8. Kemudian sigma Y pangkat 2. Kita lihat sigma Y pangkat 2. Di sini hasilnya adalah 295. Maka di sini kita buat adalah 295. Kemudian di sini 47. Nah, seharusnya di sini 47 ya. Seharusnya di sini 40. Kenapa? Karena dia sigma Y. Tadi sigma Y sudah kita dapat, sigma Y-nya adalah 47. Nah, berarti di sini kita kalikan 8 dikali 38, 304. 6 dikali 47, 282. 48 dikurang 36. Sorry, 8 kali 6, 48. 6 dipangkat 2 kan 36. Kemudian 8 dikali 295, 2360. 46 dipangkat 2 kan 2116. Oke, berarti tinggal kita kurangkan aja.
Berarti sini 304 dikurang 282 hasilnya adalah 22. 48 dikurang 36 12. 2360 dikurang 2116 2244. Kita kalikan 12 dikali 244 maka hasilnya adalah 2928. Kita akarkan 2928, kita akarkan hasilnya adalah 54,1. Berarti cukup kita bagikan 22 kita bagikan dengan 54,1 maka didapatkan bahwa nilai koefisiennya adalah 0,406. Sudah? Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan apakah ini sudah valid atau belum? Sudah? Bagaimana cara kita menentukan apakah si instrumen ini sudah valid atau belum? Caranya adalah kita nanti menggunakan tabel R statistika. Oke, caranya di sini kita menggunakan tabel R statistika. Nah, ini kita gunakan ya, sudah ada tabel R statistikanya, bisa dilihat untuk tabel R statistikanya. Di sini yang perlu diperhatikan, jangan sampai cara salah untuk menentukan nilai validitasnya. Yang pertama kita mau melakukan pengujian satu arah atau melakukan pengujian dua arah. Sudah, nah yang kita gunakan tadi adalah pengujian untuk dua arah. Pengujian untuk dua arah. Sudah, nah di sini untuk pengujian dua arah, apakah yang kita gunakan untuk tingkat signifikannya adalah 10%, 5%, 2%, 1%, 0,1%. Ini untuk dua arah ya, ini untuk dua arah. Karena di sini kita akan melakukan pengujian terhadap dua arah. Sudah? Berarti di sini, nah di sini seandainya kita gunakan dia 5%. Kita gunakan dia 5%. 5% ya. Berarti kita menggunakan dua arah di sini, dua arah dan 5%, berarti kita gunakan tabel yang ini, kolom yang ini. Kita melakukan pengujian dua arah. Jangan salah ya. Kalau 5% dua arah, 5% untuk satu arah, berarti kita gunakan yang ini. Karena di sini kita melakukan pengujian 5% untuk dua arah, berarti kita gunakan yang ini. Tadi respondennya ada 8 orang. Untuk cara melihat tabelnya di sini adalah untuk menilainya DF sama dengan N dikurang 2. N-nya adalah 8 dikurang 2. 8 dikurang 2, maka hasilnya adalah 6. Berarti untuk melihatnya kita menggunakan yang 6 ini. Sudah? Kita menggunakan baris yang nomor 6 ini. Bagaimana cara membacanya? Kita lihat pada baris ke-6. Kemudian dengan tingkat signifikan adalah 5%, yaitu 0,05 atau 5%. Sudah? Berarti bahwasanya didapatkan nilai untuk instrumen tersebut. Instrumen tersebut dinyatakan sudah valid atau belum jika melewati batas ambang batasnya atau batas minimal. Batas minimal di sini adalah 0,7067. Sekali lagi, untuk batas minimalnya adalah 0,7067. Nah, berarti di sini balik lagi ya, tadi di situ adalah 0,7067. Ini untuk batas minimalnya. Ini didapatkan nilainya adalah 0,406. Yang artinya ada nilai ini lebih kecil. Yang nilai ini dia tidak bisa sampai dengan ini, tidak bisa memenuhi nilai yang ini. Yang artinya bahwasanya instrumen ke-6 ini masih belum valid. Kenapa? Karena nilainya masih lebih kecil dari ambang batasnya. Nilainya masih lebih kecil daripada ambang batasnya, maka instrumen tersebut belum valid. Yang artinya gimana? Berarti instrumen tersebut harus diganti untuk pertanyaannya. Baru kemudian kita lakukan pengujian ulang. Kemudian setelah lakukan pengujian ulang, baru kita sebarkan lagi untuk mengukur apakah instrumen tersebut sudah valid atau belum. Nah, balik tadi ada 10 ya. Tadi ada 10 instrumennya. 1, 2, 3 sampai dengan 10. Nah, tadi kita disuruh untuk mencari validnya untuk item nomor 6. Nah, biasanya pada penelitian kita disuruh untuk mencari semuanya. Biasanya pada penelitian kita disuruh untuk mencari semuanya. Berarti harus ada 10 nilai validitas yang harus kita lakukan. Berarti kita harus mengukur nih. Instrumen pertama nilai valid sudah valid atau belum, harus kita ukur dengan cara yang tadi. Instrumen kedua juga seperti itu, kita harus mengukur nilainya sudah valid atau belum menggunakan cara yang tadi. Instrumen ketiga, 4, 5, 7, 8, 9, 10 juga harus kita cari nilai validnya berdasarkan dengan rumus yang tadi. Kita lihat di akhir apakah sudah valid atau belum. Kalau belum valid, berarti kita harus
merubahnya menggantikan dengan pertanyaan yang lainnya. Oke, kira-kira seperti itulah yang bisa saya jelaskan terkait dengan validitas pada sebuah penelitian yang sifatnya adalah kuantitatif.